Hey guys, welcome back to another video. Di mana video kali ini aku mau ngebahas tentang solusi buat kalian para angkatan 2022, yaitu angkatan online ya. Karena selama 3 tahun sekolah itu kalian cuma dapat offline-nya itu setahun, terus 2 tahunnya itu online. Nah, sebelumnya aku mau say sorry dulu. Aku udah lama banget gak bikin video, kayak udah 2 minggu gitu aku ngilang karena aku lagi sibuk banget kuliah, lagi UTS ya, jadi aku kayak nggak kepegang gitu deh YouTube-nya. Dan di sini aku mutusin untuk bikin video singkat, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian para angkatan 2022 yang nonton ini. Nah, jadi ini background story dulu ya guys. Aku tuh kan punya adik yang bedanya 3 tahun di bawah aku persis. Jadi dia tuh sekarang mau UTBK juga sama kayak kalian. Dan aku tuh selalu hidup berdampingan gitu sama dia. Aku lihat gimana dia tuh online class. Kayak pokoknya aku yakin gak cuma dia doang yang ngalamin ini, tapi kalian juga orang-orang atau anak-anak di luar sana yang sama-sama satu angkatan gitu sama dia. Yang mana selama online itu jadinya gak pernah nyatet ya kan. Terus habis itu bener-bener ya materi itu kayak nggak masuk gitu kan, kesannya beda banget sama waktu kelas tatap muka gitu. Terus aku ingat juga ada cerita di mana dia tuh sempat masuk tatap muka sekali karena waktu itu Omikron belum naik, dan waktu itu ditanya sama gurunya kayak rumus GLBB di sini ada yang bisa nyebutin nggak? Terus satu kelas tuh kayak nggak ada yang bisa nyebutin satu pun gitu kan. Kayak bener-bener kerasa banget gitu. Kayak selama online tuh bisa dibilang kayak susah nangkap materi gitu. Dan aku bener-bener ngerasa juga sih kalau aku dulu mungkin SMA-nya online kayak kalian. Terus habis itu kalau misalnya ujian juga kayak ya sekarang bisa nyari jawaban itu di internet gitu kan. Ya meskipun waktu offline juga bisa nyontek, tapi kan maksudnya lebih nggak terawasi gitu. Yang mana jadinya angkatan 2022 ini tuh materi yang diajarin sama guru tuh bisa dibilang kayak mungkin kurang nancep atau kurang masuk atau mungkin kurang terdeliver dengan baik karena pandemi COVID-19 ini. Dan di sini aku bisa kayak nyimpulin kalau angkatan kalian ini sebenarnya agak susah gitu kalau misalnya nanti harus berjuang buat SBM, karena kan tahu sendiri kan soal SBMPTN itu kan satu level di atas soal yang kalian biasa dapat di sekolah kan. Jadi kayak kalau misalnya kalian aja mungkin kesusahan atau misalnya struggle dalam menghadapi misal soal ujian yang dari sekolah, ini yang SBM tuh jauh lebih susah lagi gitu. So, aku bisa konklusiin kalau misalnya angkatan 2022 ini mesti banyak-banyak ngejar ketinggalannya, karena mungkin sama 2 tahun ini ya bisa dibilang kayak kalian tuh ketinggalan gitu. Ya jadi buat kalian angkatan 2022 mesti hati-hati kan sama mungkin alumni yang udah persiapan dari 2 tahun sebelumnya, atau misalnya alumni yang emang mereka udah apa ya bisa dibilang jauh lebih prepared gitu daripada kalian. Kalian harus 2 kali lebih berjuang lagi karena kalian banyak ketinggalannya gitu secara materi. Untuk TKA-nya apalagi kan. Mungkin dari kalian ada yang mikir gue sih enak sih, gue sih bimbel, kayak gue tinggal nanya ke guru les aja. Tapi menurut aku pribadi di sini solusi yang aku bagiin bisa bermanfaat buat kalian yang nggak ikut bimbel dan buat kalian yang ikut bimbel supaya bisa nge-boost lagi persiapan kalian. Yang pertama adalah jangan mudah puas. Dan kita harus kayak ngerasa kurang terus gitu loh, karena gimana pun juga kalau misalnya kalian udah berhasil menguasai materi, inget kalau kalian tuh seharusnya menguasai materi itu udah dari kayak 2 tahun yang lalu gitu, dan sekarang kalian baru belajar sekarang. So menurut aku pribadi kalian harus ngerasa naikin satu level lagi di atasnya gitu. Dan kalau bisa kalian jangan belajar dari satu sumber aja. Kalau misalnya kalian les, kayak jangan puas dengan les itu doang. Kalian harus mesti cari sumber belajar lainnya di luar les itu. Contohnya kayak di internet. Di internet tuh banyak banget sumber belajar guys. Kayak sekarang tuh kita hidup di zaman yang apa-apa tuh serba ada jawabannya di internet. Dan kalian bisa segampang itu nyari info di internet. Apalagi sekarang influencer-influencer itu banyak banget yang berlomba-lomba buat ngasih info atau ngasih suatu video edukasi ke kalian. Jadi tinggal kitanya aja gitu yang harus ngerasa haus akan info. Dan kalian tinggal cari-cari aja gitu di platform lainnya. Nah, tips yang kedua adalah banyakin belajar mandiri. Jadi ini mungkin tadi bisa relate sama tips yang ke-1, tapi di sini aku mau lebih nekenin kalau ternyata banyak banget sumber belajar di luar sana yang sebenarnya kalian tuh kurang gali gitu. Contohnya yang pertama, kalian bisa belajar dari YouTube. Kayak di YouTube tuh banyak banget gitu YouTuber-YouTuber yang kayak ngajarin misal kayak kimia, chapter tentang apa elektrokimia, terus misal fisika tentang GLBB. Kayak sekarang tuh udah banyak banget YouTuber-YouTuber yang bisa ngasih video edukasi dengan gratis gitu. Terus yang kedua, kalian juga bisa lihat di TikTok. Di TikTok juga banyak banget kan orang-orang yang kayak bahas soal-soal UTBK. Terus habis itu yang ketiga, banyak juga kayak platform belajar lainnya. Contohnya tuh kayak Pamify, Ruang Guru, Zenius. Kayak di luar sana tuh banyak banget platform-platform belajar yang bisa kita
apa ya, dapetin dengan harga yang menurut aku cukup murah gitu ya. Kayak jangan mikir dulu mereka tuh mahal yang bakal ngeluarin uang tuh sampai jutaan, enggak gitu guys. Soalnya kemarin aku sempat review yang Pahamify, itu mereka yang paket paling murahnya gitu 280, itu khusus yang UTBK. Terus kalau misalnya kalian itu juga lihat yang hasil review aku yang Dr. Ganesha Education, itu mereka tryoutnya bagus banget sih. Jadi benar-benar ada video pembahasannya, ada sertifikat nilainya dan segala macemnya, dan murah banget juga, kayak mulai dari 30 ribuan. Dan kalian juga bisa nonton nanti videonya, aku bakal taruh di sini apa di sini. Yang mana menurut aku buat ngeluarin duit 200 ribu untuk lulus UTBK itu nanti bakal worth it sih menurut aku, kalau misalnya kalian emang bakal keterima di PTN dan juga jurusan yang kalian mau. Jadi jangan mikir dulu kalau mereka tuh mahal banget kak yang segala macam. Coba aja gitu cari dulu info tentang harganya, karena emang nggak semahal itu kok guys. Jadi pastiin kalian explore dengan baik platform-platform belajar di luar sana. Yang ketiga adalah beli buku UTBK. Di sini aku nggak nyuruh kalian kayak koleksi buku sampai 10 semua dibeliin, enggak. Jadi kalian cukup beli buku yang menurut kalian emang cocok sama kalian. Karena selama aku mereview buku, aku tuh tahu kayak setiap buku tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak kalian butuhnya tuh mau latihan soal atau mau lebih dalemin materi. Dan buat buku sendiri tuh nggak terlalu mahal sih kalau kata aku ya. Kayak kemarin tuh ada yang start dari 90 ribu. Mungkin nanti aku bakal kasih contoh review buku yang udah aku videoin dan udah aku upload. Nah, kelebihan dari beli buku UTBK ini juga kita tuh bakal lebih difokusin ke materi-materi yang sering keluar aja. Even ada buku UTBK yang di depannya itu ada kisi-kisi materi yang biasanya keluar di UTBK gitu guys. Dan buat latihan-latihan soalnya itu biasanya materi-materi atau soal-soal yang biasanya keluar di UTBK. Kayak mereka bukunya udah didesain buat ngumpulin soal-soal yang emang bakal sering keluar gitu. Tips yang keempat adalah banyakin nanya ke temen. Khususnya buat kalian yang misal nggak bimbel, terus kalian kayak ngerasa, aduh gue bingung nih nanya ke siapa. Tanya aja teman kalian gitu yang emang menguasai materi itu. Atau teman kalian yang nggak ikut SBM dan emang kalian ngerasa bisa ngejawab pertanyaan itu, tanya aja gitu. Kayak mereka pasti mau bantu kalian. Atau misalnya tanya temen yang emang mereka tuh ikutan bimbel dan mereka diajalin di bimbelnya gitu. Kayak mereka pasti nggak akan sepelit itu yang kalian pikirin gitu. Mereka pasti mau bagi ilmu. Terus habis itu kalau misalnya kalian ngerasa nggak punya teman seperjuangan UTBK, come on guys, kita harus jadi kreatif. Kayak zaman sekarang kita tuh bisa connect to stranger around the world gitu. Jadi kalian tuh bisa kayak dapet temen dari misalnya grup belajar UTBK. Contohnya aku juga bikin grup belajar Clover Study Club. Nanti aku bakal taruh di sini linknya. Terus kalian juga bisa kayak ketemu teman dari Line Square atau dari mana, atau misalnya dari channel YouTube-nya seseorang yang bahas UTBK juga. Kayak kalian bisa gitu dapet jawaban dari situ, belajar bareng di situ. Kayak zaman sekarang menurut aku gampang banget itu buat connect sama orang-orang di sana yang kalian nggak kenal, tapi kalian punya tujuan yang sama dan kalian bisa bekerja sama dengan baik gitu guys. Dan yang kelima tips dari aku adalah jangan fokus sama perkembangan orang lain. Mungkin dari kalian ada yang insecure, misalnya lo ngeliat kayak wah alumni atau misalnya angkatan 2021 ada yang nyoba UTBK lagi, terus mereka kayak udah paling katam gitu ya materi UTBK, terus kayak kalian ngerasa aduh gue bisa nggak ya kayak lolos UTBK, kok kayaknya ngeliatnya perjuangan gue tuh kayak nggak ada apa-apanya, kayak belum persiapannya tuh belum ada apa-apanya. Kayak udah fokus aja sama tujuan kamu, fokus aja sama perkembangan kamu, karena semakin kamu ngeliat orang lain yang ada kamu nggak pernah appreciate perkembangan kamu sendiri. Jadi ya kalau misalnya kalian ngerasa ada orang lain yang lebih hebat daripada kalian, ya udah nggak apa-apa gitu kan, kayak karena belum tentu orang itu satu tujuan sama kita. Pokoknya yang terpenting adalah kalian tahu strategi kalian tahu skor berapa yang harus kalian gapai gitu kan. Kalian udah pasang strategi yang paling bagus ala kalian, gak usah fokus sama perkembangan orang lain. Do your best aja, jangan sampai nanti kalian nyesel di kemudian hari karena kalian mungkin kurang all out atau kalian masih males-malesan. Pokoknya do your best aja guys, karena aku percaya semua hard work kalian nanti pasti akan terbayarkan. Dan kalau misalnya kalian memang nanti harus ended up nggak lolos or something, menurut aku emang itu sudah jalan yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan udah punya skenario yang lebih baik lagi daripada itu. So, sekian untuk video hari ini guys, semoga videonya bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian ada ide aku harus bahas apa lagi ya ke depannya, boleh tolong tulis di kolom komentar dan nanti aku coba akan consider lagi. Dan buat kalian yang udah nonton videoku kemarin, thank you banget. Stay safe and stay healthy, jaga kesehatan guys, jangan sampai sakit, dan semangat terus persiapannya. Buat kalian angkatan 2022, jangan patah semangat, aku yakin kalian pasti bisa. Stay safe and stay healthy, bye guys!